Jumpa lagi dengan aku Indah untuk pembahasan soal OSK Geografi tahun 2020. Mau tahu gimana kelanjutannya? Simak video ini baik-baik ya. Oke, kita mulai pada persoalan yang pertama, yaitu nomor 71. Konflik geopolitik berupa perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok atau Cina membawa dampak negatif bagi pembangunan ekonomi Indonesia karena perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina akan membawa dampak negatif bagi Indonesia karena Indonesia selaku eksportir ke Cina. Ketika Cina perang dengan Amerika, kemudian Cina menurunkan produksinya, otomatis Cina juga akan menurunkan impornya. Nah, Cina itu impor dari Indonesia, sehingga ketika ada perang Amerika Serikat dan juga Cina akan membawa dampak ekonomi bagi Indonesia, yaitu yang paling tepat dari kelima opsi ini adalah yang A, yaitu memperlambat pertumbuhan ekspor Indonesia. Soal yang kedua, nomor 72. Koefisien Gini sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan pada penduduk dalam suatu negara. Bila mana koefisien Gini ini bernilai 1, maka artinya arti dari indeks Gini bernilai 1 yaitu pendapatan timpang sempurna atau pendapatan ini hanya diterima oleh satu orang saja. Kemudian berdasarkan kurva Lorenz, di mana pendapatan Gini makin merata jika nilai Gini itu 0 dan pendapatan makin tidak merata jika nilai Gini ini bernilai 1. Sehingga jawaban dari soal ini yang paling tepat adalah opsi C, di mana koefisien Gini bernilai 1 ini artinya satu orang menguasai seluruh PDB. Selanjutnya yaitu nomor 73. Kita melihat bagan ini terlebih dahulu dan bagaimana sih langkah yang tepat untuk memutus rantai kemiskinan melalui bagan ini. Jadi dari bagan tersebut kita dapat menentukan langkah yang paling utama dalam memutuskan rantai kemiskinan. Dari kelima opsi ini yang paling tepat adalah yang A. Karena apa? Karena peningkatan layanan dan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Jika masyarakat memiliki akses kesehatan dan juga akses pendidikan yang meningkat, tentu akan membentuk kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Dan jika manusia tersebut sehat dengan baik dan juga dapat menempuh pendidikan dengan baik, maka akan mendapatkan pekerjaan yang layak pula di kemudian hari nanti. Sehingga mulai dari situ manusia mendapatkan pekerjaan dan akan memperoleh pendapatan yang akan dapat memutus rantai kemiskinan. Selanjutnya yaitu nomor 74. Pertanyaannya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu standar yang ditetapkan oleh UNDP untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah atau kawasan. IPM dihitung melalui beberapa variabel. Dan yang tidak termasuk dalam variabel IPM adalah kita lihat kelima opsi ini. Kita dapat mencentang yang termasuk dalam opsi variabel IPM. Jadi variabel IPM itu yang pertama ada umur panjang dan juga hidup sehat. Ini kita bisa lihat dari indeks harapan hidup. Kemudian yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan kita bisa lihat dari opsi ini yaitu pada angka rata-rata lama sekolah dan juga angka harapan lama sekolah. Kemudian yang ketiga ada standar hidup layak. Standar hidup layak kita dapat lihat dari indeks pengeluaran. Karena indeks pengeluaran ini nanti akan berhubungan dengan indeks pendapatan. Sehingga dari kelima opsi ini yang tidak termasuk dalam variabel IPM yaitu kesetaraan gender. Selanjutnya yaitu nomor 75. Kita baca dulu soalnya. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah cadangan devisa. Hal yang tidak termasuk dalam sumber penambah cadangan devisa bagi Indonesia adalah, kita lihat soalnya yaitu yang tidak termasuk. Berarti kita harus memilih dulu opsi jawaban yang kiranya itu termasuk sebagai sumber cadangan devisa. Kita lihat opsi yang pertama yaitu A, ekspor barang dan jasa. Ketika ekspor, misalkan di Indonesia, kita ekspor ke luar negeri sehingga Indonesia akan menambah cadangan devisa. Jadi A termasuk ya. Kemudian yang B, wisatawan Indonesia belanja di luar negeri. Ini justru bukan menjadi cadangan devisa Indonesia, melainkan dapat menjadi cadangan devisa negara lain. Kemudian yang C, remitasi TKI di luar negeri, yaitu remitasi TKI pengiriman uang dari TKI tenaga kerja Indonesia dari luar ke Indonesia. Jadinya ini akan menambah devisa negara. Kemudian pinjaman dan hibah luar negeri dan pemungutan biaya masuk. Dari kelima opsi ini yang paling tepat adalah yang B. Karena jika wisatawan Indonesia
berbelanja di luar negeri, itu sama saja luar negeri yang akan menambah cadangan devisanya, bukan Indonesia. Selanjutnya nomor 76. Berdasarkan Brand Report tahun 1980, sebaran geografis negara-negara yang memiliki PDB lebih tinggi terletak titik-titik dari garis Brand. Garis Brand ini sendiri merupakan garis yang memisahkan antara belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan. Kemudian PDB tinggi ini merupakan negara maju yang telah memiliki PDB yang tinggi dan terletak di antara mana dari garis Brand, yaitu yang paling tepat adalah di sebelah utara. Sebab di sebelah utara ini merupakan negara yang sudah memiliki perdagangan manufaktur sehingga memiliki PDB yang tinggi. Sedangkan di belahan bumi selatan ini tuh negara-negara yang hanya mengandalkan ekspor bahan setengah jadi sehingga PDB mereka akan lebih rendah daripada negara-negara di belahan bumi utara. Selanjutnya yaitu nomor 77. Penanaman modal asing langsung lebih disukai oleh negara penerima modal daripada penanaman modal asing tidak langsung dalam bentuk portofolio. Karena apa? Karena penanaman modal asing tidak langsung dalam bentuk portofolio ini merupakan jangka pendek, dan jika terjadi sebuah krisis maka akan cenderung menekan nilai rupiah, sehingga modal asing langsung ini lebih disukai daripada modal asing tidak langsung dalam portofolio. Alasannya karena apa? Karena cenderung lebih stabil dari guncangan krisis seperti tapering off. Yang selanjutnya yaitu nomor 78. Terdapat sumber data kependudukan yang dapat diakses untuk pembangunan. Peristiwa demografis yang bersifat harian selayaknya ditulis di mana? Dari kelima opsi ini yang paling tepat jawabannya adalah yang B, di registrasi penduduk. Karena di registrasi penduduk ini akan mencatat mengenai kematian, kelahiran, nikah, dan hal-hal lain yang sifatnya dapat harian. Sementara sensus penduduk, survei penduduk, dan SUPAS ini biasanya terdapat kurun waktu, di mana sensus penduduk ini kurun waktunya biasanya 10 tahun sekali. Dan penelitian tematik kependudukan ini sangat kurang tepat karena biasanya ini tuh hanya terjadi di suatu wilayah dan bukan untuk satu negara. Selanjutnya yaitu nomor 79. Dalam proses migrasi penduduk berlaku hukum The Law of Migration atau hukum perpindahan. Namun demikian, dari berbagai laporan penelitian, ternyata faktor dominan terjadinya migrasi penduduk ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dominance economic motif, yaitu motif ekonomi yang mendorong masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan masyarakat di tempat A yang memiliki pekerjaan yang tidak sesuai atau pendapatannya berkurang, kemudian ia pindah ke daerah B yang dimana di situ dia bisa mengembangkan perekonomiannya sehingga dia mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Maka dominan dari migrasi ini yaitu dominance economy motif atau motif ekonomi yang mendorong masyarakat untuk bermigrasi. Selanjutnya nomor 80. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran penduduk di permukaan bumi. Daerah dengan karakteristik very low rainfall dan juga irregular rainfall cenderung tidak menjadi lokasi konsentrasi penduduk. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan hubungan kuat dengan faktor di mana very low rainfall ini merupakan zona daerah hujan rendah, di mana masyarakat sering menghindari ini karena jika terdapat zona daerah dengan hujan rendah, masyarakat tidak bisa membudidayakan pertanian karena biasanya pertanian memerlukan intensitas hujan yang tinggi, sehingga faktor pertumbuhan penduduk dan persebaran ini sangat berhubungan kuat dengan faktor climate atau iklim. Demikian pembahasan soal OSK Geografi tahun 2020 dari saya, nomor 71-80. Apabila ada salah dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.